protein. Protein merupakan senyawa terpenting penyusun makhluk hidup. Unsur penyusun utama itu ada C adalah karbon, H adalah hidrogen, O adalah oksigen, dan N adalah nitrogen. Beberapa juga mengandung S belerang, P adalah fosfor, Fe adalah besi, Mn adalah mangan, Cu adalah tembaga, dan I adalah iodin. Contoh penyusun unsur utama itu ada C, CH, O, dan N adalah unsur yang wajib ada. Protein merupakan polimer kondensasi dengan asam amino atau asam alfa amino adalah monomernya. Jadi asam alfa amino merupakan monomernya, sementara polimernya adalah protein. Asam alfa amino merupakan unit penyusun dari protein antara asam amino satu dan lainnya membentuk suatu rantai yang berikatan membentuk polimer yang kita sebut dengan protein. Berikut adalah struktur dari asam alfa amino. A artinya 2 dan amino artinya NH2. Amino atau NH2 itu terikat dengan atom C nomor 2. Jadi COH yang sebelah kanan ini adalah gugus asam karboksilat, dan atom C nomor 1 yang ini dan nomor 2 yang ini, yang berarti atom C alfa di atom C nomor 2. Sementara yang kiri berikatan dengan gugus amino atau NH2. Yang ke atas itu adalah gugus N atau nitrogen, sementara yang ke bawah adalah gugus R atau alkyl. Ada 20 jenis asam amino dengan gugus R menjadi pembeda antara asam amino 1 dengan yang lainnya, yang mempengaruhi struktur kelarutan dan usia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat asam amino. 1. Larut dalam air dan pelarut polar, tetapi suka larut dalam pelarut non-polar. 2. Bersifat amfoter karena gugus COH bersifat asam atau memberikan proton, dan gugus NH2 bersifat basa atau menerima proton. 3. Dalam larutannya dapat membentuk ion Zwitzer. 4. Bereaksi dengan asam nitrat membebaskan gas nitrogen atau N2. 5. Kecuali glisin bersifat oksis aktif karena memiliki atom karbon chiral. Kita tahu bahwa asam amino kan strukturnya seperti ini. Jadi ada gugus karboksilat atau COOH dan ada gugus NH2 yang terikat pada atom C nomor 2. Sebelumnya kan tadi sudah dibahas bahwa asam amino ini bersifat atmosfer karena mengandung gugus COOH yang bersifat asam yang bisa melepaskan H+ menjadi COO- dan mengandung gugus NH2 yang bersifat basa karena dapat menangkap proton sehingga menjadi NH3+. Nah, ion Zwitzer itu terjadi kalau misalkan H+ yang dilepaskan oleh gugus COOH ditangkap atau diterima oleh gugus NH2 pada molekulnya sendiri, sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Nah, gugus COOH kan melepas proton atau melepas H+ menjadi COO-. H+ yang dilepaskan oleh gugus COOH ditangkap atau diterima oleh gugus amino atau gugus NH2 menjadi gugus NH3+. Nah, inilah yang dinamakan dengan ion Zwitzer. Di dalam satu struktur yang sama, ion Zwitzer bermuatan negatif dan bermuatan positif, sehingga ion Zwitzer itu disebut juga dengan ion dipolar karena mengandung dua muatan yang berbeda, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Nah, kalau misalnya asam amino yang dalam bentuk ion Zwitzer ini kita reaksikan ke dalam lingkungan yang basah, seperti kita tambah OH-, maka yang terjadi adalah
OH- akan mengikat H+ dari NH3+ menjadi H2O. Nah, NH3+ yang melepas H+ berarti menjadi NH2. Dia kembali seperti semula, sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Sebaliknya, jika asam amino dalam bentuk ion zwitter ini kita reaksikan ke dalam lingkungan yang bersifat asam atau kita tambah dengan H+, yang terjadi adalah H+ akan diikat dengan gugus COO- sehingga menjadi COOH. Dia juga kembali seperti semula. Sedangkan NH3+-nya tetap, sehingga ion zwitter akan menjadi ion yang bermuatan positif. Karena gugus COH-nya kan kembali ke bentuk semula, netral, sedangkan NH3+-nya tetap. Jadi ion ini secara total bermuatan positif. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur asam amino. Jadi sebelumnya teman saya sudah bilang bahwa ada 20 jenis asam amino. Jadi kalian tidak perlu mengingat semuanya, tapi kalian harus tahu aja prinsip dari struktur asam amino itu. Nah, prinsip dari struktur asam amino itu kan H2N, lalu di sini CH, lalu di sini COOH. Nah, atom C alfa atau atom C kedua ini mengikat R. Nah, R inilah yang menjadi pembeda antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya. Nih, coba kalian lihat nih. Nih, strukturnya H2N, CH, COOH. Itu sama semua, R-nya inilah yang menjadi pembeda nih. Nih, yang ke bawahnya ini yang jadi beda semuanya. Nah, lalu yang pertama nih alanin, ALA. Nah, ALA itu merupakan kode. Jadi ini aspargin, ASN, arginin, ARG, asam aspartat, ASP. Nah, itu di dalam penamaannya itu disingkat supaya dia tidak terlalu panjang. Nah, yang pertama ini struktur asam amino yang pertama alanin. Nah, ini strukturnya seperti ini. Yang asparagin ini seperti ini, ada CO yang mengikat NH2. Terus itu arginin ini CNH mengikat NH2. Terus ada asam aspartat sama asam glutamat, itu yang membedakan di sini mereka sama-sama ada COOH. Jadi COOH-nya tuh ada 2, asamnya tuh ada 2. Terus di sini ada cysteine, itu dia mengikat belerang. Nah, ini selanjutnya struktur asam aminonya glutamin GLN nih. Itu ada CO, dia mengikat NH2. Terus itu selanjutnya histidin, nih dia seperti ini ada cincinnya. Terus itu isoleucin sama leucin, itu di bedanya mengikat CH3-nya. Kalau yang isoleucin itu dia di atom nomor 3, kalau leucinnya di atom nomor 4. Terus ada glisin, seperti ini strukturnya. Oke, selanjutnya ada lisin, ini seperti ini strukturnya. Terus itu metionin seperti ini juga ada mengikat belerang. Terus itu fenilanin, ini ada cincinnya. Terus itu prolin juga seperti ini ya strukturnya. Selanjutnya serin seperti ini strukturnya, triptofan seperti ini, terus itu ada tirosin seperti ini strukturnya, ada treonin ini strukturnya seperti ini, dan ada valin yang terakhir strukturnya seperti ini. Nah, kita lanjut di penggolongan asam amino. Penggolongannya dibagi menjadi 2 berdasarkan pembentukan dan juga berdasarkan gugus R atau rantai samping. Nah, berdasarkan pembentukan dibagi menjadi 2, asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Berdasarkan gugus R atau rantai samping dibagi menjadi 3, asam amino rantai samping netral, asam amino rantai samping asam amino rantai samping basa. Asam amino rantai samping netral dibagi menjadi 2 lagi, yaitu asam amino polar dan juga asam amino non polar. Sekarang kita masuk di penggolongan asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintetis oleh tubuh, jadi harus didapatkan dari luar, yaitu makanan. Contohnya yaitu fenilalanin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, theonin, triptofan, dan valin. Asam amino non esensial merupakan asam amino yang dapat disintetis oleh tubuh. Contohnya yaitu alanin, asparagin, asam glutamat, asam aspartat, glisin, glutamin, prolin, cysteine, serin, tirosin. Kalau dilihat semuanya kan ada 18 contoh. Nah, sisa 2 contohnya yaitu arginin dan histidin, yaitu esensial untuk bayi namun tidak esensial untuk orang dewasa. Kenapa penggolongan dinamakan penggolongan esensial dan juga penggolongan non esensial? Esensial itu penting, non esensial itu tidak penting. Maksudnya apa? Jadi gini, protein itu kan sangat penting, fungsinya sangat banyak untuk tubuh. Protein terdiri dari
uraian atau rantai asam amino. Nah, kalau misalnya dalam tubuh tidak ada asam amino yang didapatkan dari makanan, tidak dapat disintetis oleh tubuh, pasti akan terjadi gangguan di dalam tubuh karena ada bahan baku yang kurang untuk membuat protein yang rantainya panjang. Tidak disintetis oleh tubuh, tidak didapatkan dari asupan makanan yang masuk, pasti akan terjadi gangguan di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya non esensial tidak didapatkan dari makanan pun tidak apa-apa, karena tubuh dapat disintetis sendiri, bisa buat sendiri, jadi tidak akan mengganggu tubuh kita. Nah, untuk yang esensial untuk bayi namun tidak esensial untuk orang dewasa, maksudnya begini, mungkin di dalam tubuh bayi masih ada enzim-enzim yang belum lengkap seperti orang dewasa, jadi tubuh bayi belum bisa mendisintetis asam amino arginin dan histidin. Namun untuk orang dewasa non esensial karena sudah bisa mendisintetis sendiri. Untuk penggolongan gugus R atau gugus rantai samping itu dibagi menjadi 3, asam amino rantai samping netral, asam amino rantai samping asam, asam amino rantai samping basa. Asam amino rantai samping netral yaitu PI 5-7 dibagi menjadi 2, asam amino polar dan juga asam amino nonpolar. Contoh asam amino polar yaitu asparagin, glisin, sistein, glutamin, serin, theonin, dan tirosin. Asam amino nonpolar ada alanin, isoleusin, metilinin, fenilalanin, prolin, triptofan, dan valin. Asam amino rantai samping asam PI di bawah 5, asam amino aspartat, dan asam amino glutamat. Asam amino rantai samping basa PI di atas 7 yaitu argin, lisin, dan histidin. Oke, di sini kita masuk protein. Protein, pembentukan protein dari asam amino merupakan reaksi polimerisasi kondensasi dengan melepaskan molekul air atau H2O. Jadi protein ini merupakan polimerisasi kondensasi dari asam amino, di mana asam amino itu monomernya dan protein itu adalah polimernya. Asam amino disebut juga dengan monopeptida. Nah, tadi kan asam amino itu monomer ya, makanya disebut dengan monopeptida. Dan protein itu kan polimer, disebut juga dengan polipeptida. Oke, baik, di sini kita lihat langsung contohnya. Di sini ada glisin. Nah, ini struktur glisin. Nah, di sini saya pecah ya, yang NH2-nya jadi HNH. Terus itu kita reaksikan misalnya dengan serin. Nih, seperti ini contoh struktur serin. Nah, jika COOH dan NH2 ini disatukan, maka gugus OH pada COOH ini akan berikatan dengan atom H pada NH2. Nah, inilah melepaskan molekul air H2O ya, OH tambah H jadi H2O. Jadi dia melepaskan molekul air. Lalu jadilah seperti ini nih jadinya nih. Nih, di sini HNH, CH, HCOOC ini seperti ini. Terus itu yang CO sama NH ini jadi bersatu, dia jadi berikatan ini. Nah, lalu di sini juga nih struktur yang ini dipindahkan ke sebelah sini. Nah, ini disebut namanya dengan glisylserin atau GLYSER. Nah, yang OH sama H ini kan tadi melepaskan kan, makanya jangan lupa kita tambahkan di sini H2O. Nah, lalu di sini ini CONH ini disebut juga dengan ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu seperti jembatan untuk menyatukan antara asam amino satu dengan asam amino lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang struktur protein. Struktur protein terbagi menjadi 4. Pertama ada struktur primer, yaitu urutan-urutan asam amino dalam rantai polipeptida yang menyusun protein. Yang kedua ada struktur sekunder, yaitu bentuk dari rantai polipeptida yang menggulung seperti spiral atau lipatan kertas akibat adanya ikatan hidrogen antara atom H pada gugus amino dan atom O pada gugus karboksilat. Yang ketiga ada struktur tersier, yaitu bentuk lipatan 3 dimensi dari suatu protein. Nah, terakhir ada struktur kuartener, yaitu susunan subunit-subunit dalam protein oligomer, yaitu protein yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Lalu kita masuk ke penggolongan protein. Penggolongan protein itu dibedakan berdasarkan asalnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan hasil hidrolisisnya, berdasarkan gugus alkil dan rantainya, dan berdasarkan fungsinya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, berdasarkan asalnya.
berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati berasal dari tumbuhan, biasanya kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Yang kedua, ada protein hewani. Berasal dari hewan seperti daging, susu, dan telur. Yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya juga dibagi menjadi dua, yaitu protein globular dan protein fibrous. Protein globular bentuknya menggulung dan larut dalam air, misalnya albumin, globulin, histon, protamin, dan mioglobin. Dan protein fibrous bentuknya memanjang seperti serat dan tidak larut dalam air, misalnya kolagen dan keratin. Berdasarkan hidroksinya, protein itu dibagi menjadi dua juga, yaitu protein tunggal dan protein majemuk. Protein tunggal itu adalah hasil hidroksinya hanya berupa asam amino, misalnya albumin, provitamin, dan prolamin. Sedangkan protein majemuk, hasil hidroksinya bukan hanya berupa asam amino, tapi ada karbohidrat dan zat-zat lainnya. Yang keempat ada berdasarkan gugus alkil pada rantainya. Gugus yang berdasarkan gugus alkil itu ada 3. Yang pertama, alfa keratin, itu protein pada tanduk, rambut, dan kulit. Yang kedua ada beta keratin, itu serat pada kepompong, jaring laba-laba, kuku, dan paruh burung. Yang ketiga ada kolagen, protein pada kulit, urat, tulang, dan jaringan penghubung. Yang kelima dan yang terakhir itu ada pergolongan protein berdasarkan fungsinya. Di sini saya juga akan menjelaskan beserta fungsinya. Yang pertama itu adalah enzim. Enzim itu adalah sebagai biokatalis. Katalis sendiri merupakan zat yang mempercepat reaksi. Contohnya amilase dan lipase. Fungsinya untuk mencerna makanan dan juga mengkatalisis reaksi-reaksi dalam tubuh. Yang kedua, itu ada protein transport atau pembangun. Fungsinya sebagai transport oksigen ke sel, hemoglobin. Seperti yang kita tahu, hemoglobin itu berada di dalam sel merah. Jadi, fungsinya ini adalah mentransfer oksigen dari paru-paru ke sel-sel. Yang ketiga, itu adalah protein nutrien. Sebagai cadangan makanan, misalnya albumin pada telur dan kasein pada susu. Yang keempat, itu ada protein kontraktil. Itu untuk menggerakkan otot, misalnya miosin pada otot rangka. Yang kelima, itu ada protein struktural, melindungi jaringan di bawahnya, misalnya kolagen, keratin, dan fibroin. Yang keenam, ada protein pertahanan. Pertahanan terhadap mikroorganisme patogen disebut juga dengan antibodi, misalnya imunoglobulin, fibrogen, dan trombin. Yang terakhir, yang ketujuh adalah hormon untuk mengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya tiroksin dan estrogen.